Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba memaparkan agenda kita yang nanti akan kita lakukan, yaitu tentang pengembangan komunitas praktisi, Bapak Ibu. Baik, saya coba share screen dulu ya. Apa sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Baik, Bapak Ibu. Untuk rencana lokakarya pertama, Bapak Ibu, jadi di sini ada pengembangan komunitas praktisi, di mana nanti tujuan dari kegiatan lokakarya pertama adalah peserta dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi, baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Bapak Ibu, ini saya hentikan dulu sebentar. Baik, kita kembali di sini. Bapak Ibu, sebentar lagi akan saya share tentang kita akan awal di sini. Kita belum tahu tentang lebih dalam. Nah, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya share dulu ya Bu untuk Padletnya. Bapak Ibu masuk, kemudian akan tampil. Ada tampilan tentang kami, sudah muncul Ibu, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, itu saya contohkan dari diri saya Jaka Supriyadi dari SMA Takmiria Surabaya, tugas di sekolah sebagai wakakurikulum bidang mengajar ekonomi akuntansi. Nah, nanti Bapak Ibu di awal pembelajaran ini, tolong Bapak Ibu tulis kalimat inspirasi. Sederhana tidak apa-apa, hanya sekedar kata-kata. Bapak Ibu bisa menggunakan untuk tablet ini ada plus ini Bu, plus Bapak Ibu plus di sini diklik saja nanti akan muncul ya, nanti akan ada. Nah ini nanti tulis namanya dulu, foto Bapak Ibu bisa dipilih di sini, kemudian Bapak Ibu bisa isikan. Ya sudah Pak Rizky, monggo yang lain. Baik Bapak Ibu, bisa menuliskan di Padlet sekarang Bapak Ibu. Coba saya screen dulu ya, share screen dulu. Sudah muncul, Pak. Ini sudah muncul Ibu, terlihat atau belum? Iya, ini di laptop saya sudah, Pak. Ada Bu Karina, Pak Hugo, sudah, Pak. Oh iya, ya. Ya, ini sudah ada Pak Rizky, Pak Hugo, Bu Karina, kemudian Bu Ani. Jadi Bapak Ibu sudah mencantumkan tentang biodata, kemudian bidang studi dan tugas di sekolah, dan tak luput pula ada kata-kata inspirasi. Mungkin saya minta Bu Karina, bisa menjelaskan Bu tentang makna dari kalimat inspirasi tersebut, Bu Karina? Ya, terima kasih Pak Jaka. Jadi ini saya kalimat ini terjemahan dari bahasa Inggris mungkin ya. Itu kalau nggak salah punyanya Nelson Mandela kalau nggak salah. Saya sangat tertarik ini karena ini kalimat yang memotivasi gitu. Jadi pendidikan adalah salah satu senjata untuk merubah dunia. Dan menurut saya itu fakta gitu. Karena orang-orang yang memiliki kompetensi tertentu itu berawal dari pendidikan seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali, Bu Karina. Baik, selanjutnya Bu Ani. Mungkin bisa dijelaskan tentang kalimat inspirasinya, Bu Ani. Oke, terima kasih Pak Jaka. Jadi saya di kalimat saya ada semangat, selalu semangat belajar mencari ilmu baru. Karena saya ini termasuk orang zaman dulu, Pak. Jadi semua ilmu yang baru harus saya pelajari lagi supaya apa, Pak? Supaya saya tetap semangat untuk menjadi orang yang terbaik. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu semua telah menuliskan sebuah kalimat inspirasi di mana
kalimat-kalimat itu memberikan motivasi Bapak Ibu untuk selalu menjadi yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya perwakilan 2 orang ya, karena materi masih akan saya sampaikan. Erat kaitannya dengan tujuan pembelajaran pada lokakarya pertama, Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana kita memanfaatkan komunitas praktisi, baik dari diri kita sendiri maupun lingkungan belajar kita. Karena nanti erat kaitannya juga dengan visi dan tujuan kita. Bapak Ibu, saya coba tampilkan dulu ya untuk materi. Sebentar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, gambaran umum. Pak. Jadi saya sudah menjelaskan tentang tujuan, kemudian Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri, kemudian juga memberikan kalimat-kalimat inspirasi. Bapak Ibu, nanti tentang alur pengembangan komunitas praktisi itu ada beberapa tahap, meliputi ada tahap merintis sampai dengan tahap menumbuhkan. Nah, ini kita sebagai calon guru penggerak dapat memperkenalkan dan membentuk komunitas praktisi, melakukan inisiasi terbentuknya komunitas praktisi, dan membagikan peran tanggung jawab dalam kegiatan komunitas praktisi. Berikutnya Bapak Ibu yaitu tahap menumbuhkan. Komunitas praktisi sudah menjadi agenda rutin di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian menjadikan proses belajar, refleksi di komunitas praktisi menjadi sebuah rutinitas dan refleksi review menjadi sebuah kebiasaan di dalam komunitas praktisi. Nah, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah ada tentang pengembangan komunitas ini? Nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi menuliskan pada Padlet ya. Sebentar akan saya kirimkan Bapak Ibu. Sudah tampil di note Bapak Ibu, coba dilihat di sebelah kanan note. Saya tampilkan kembali Padlet. Sudah, Pak. Sudah. Nah, coba masuk. Saya sementara menampilkan. Bapak Ibu isi ya. Apakah sudah bisa tampil? Sudah, Pak Rizky? Sampun, Pak. Sampun muncul. Baik, Bapak Ibu yang lain coba membuat ya seperti tadi caranya. Ada tanda plus di sebelah kanan. Coba Bapak Ibu ceritakan bagaimana eksistensi komunitas di sekolah Bapak Ibu. Apakah sudah ada, apakah sudah berkembang, atau mungkin masih belum. Silakan Bapak Ibu dituliskan di ruang Padlet. Saya sudah, Pak. Pak Rizky sudah menampilkan bahwa di sekolah Pak Rizky sudah ada komunitas belajar rutin. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Rizky kepada Bapak Ibu sekalian, Ya. belajar rutin itu teknisnya apa? Bagaimana untuk pengaplikasiannya Pak Rizky? Monggo silakan. Ya, terima kasih Bapak. Jadi di sekolah saya sudah ada belajar rutin itu sebulan 1 kali, Pak, di hari Sabtu, yang dulu kita namai PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi itu teknisnya ada salah satu guru yang berbagi praktik baik, entah itu dia dari workshop, entah itu pembelajaran sehari-hari. Jadi nanti mereka akan tampil di depan dan teman-teman menyaksikan dan memberikan umpan balik terhadap hal yang dibagikan. Seperti itu Pak Jaka. Oh ya, terima kasih Pak Rizky. Nah, ini ada Bu Karina sama Pak Hugo. Mungkin Pak Hugo dulu bisa menyampaikan, kemudian nanti berlanjut ke Bu Karina. Monggo Pak Hugo. Baik, terima kasih Pak Jaka. Kalau kami sudah ada, tapi ya belum terlalu berkembang dan rutin berjalan. Biasanya ini sesuai dengan kebutuhan sekolah. Misalnya komunitas guru-guru mapel, atau kalau saya sendiri itu terlibat di dalam yang namanya tim spiritual sekolah gitu. Jadi ada pertemuan rutinnya dan juga ada pertemuan untuk merancang kegiatan-kegiatan spiritualitas di sekolah. Begitu Pak Jaka. Terima kasih Pak Hugo. Jadi sudah ada komunitas guru sesama guru mapel.
Nah, selanjutnya satu lagi Bu Karina. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Jadi komunitas yang ada di sekolah kami, kebetulan saya juga terlibat di dalamnya, itu adalah klub sains. Jadi klub sains ini mewadahi anak-anak yang memiliki bakat di bidang penelitian, gitu. Akan tetapi karena yang membimbing masih guru-guru sendiri di dalam sekolah, maka untuk penjadwalan pelaksanaan kegiatan ini masih belum bisa terlaksana dengan baik karena guru-guru kan juga punya tugas mengajar gitu Pak. Jadi masih belum bisa fokus ke situ. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Karina. Jadi intinya di sekolah mungkin masih belum berkembang, tetapi sudah ada dan kemungkinan nanti Bu Karina sebagai insya Allah guru penggerak di kemudian hari akan bisa membuat komunitas di sekolah Ibu semakin berkembang. Baik Bapak Ibu, untuk sementara 2 perwakilan yang menceritakan eksistensi komunitas di sekolah masing-masing, saya lanjutkan Bapak Ibu. Apa sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, berikutnya Bapak Ibu tentang alur belajar di dalam komunitas praktisi. Proses belajar di komunitas praktisi merupakan suatu siklus yang merancang, melakukan, dan meninjau kembali rencana belajar baik kepala sekolah maupun guru. Baik Bapak Ibu, jadi tidak hanya sekedar nama, namun juga harus ada alur. Bagaimana tahap-tahapannya itu bisa berjalan dengan baik agar nanti tujuan bisa tercapai. Nah, dari sini kita bisa melihat tentang alur belajar di dalam komunitas praktisi meliputi membentuk kelompok belajar. Selanjutnya, refleksi dan perencanaan, kemudian implementasi dan observasi, dan terakhir adalah refleksi dan review. Bapak Ibu, hari ini kita sudah mempelajari tentang komunitas ya, tentang gambaran umum komunitas praktisi, dan terakhir mohon Bapak Ibu bisa memberikan tentang refleksi Bapak Ibu. Monggo masuk dulu. Assalamualaikum. Halo. Terus balik kan, Mbak? Sudah Bapak Ibu? Baik, saya coba untuk menampilkan. Apakah sudah muncul? Sudah Pak, sudah muncul. Sudah muncul Pak Rizky. Baik, Bapak Ibu mulai tulis ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi ini dan apa harapan ke depan? Monggo ditulis melalui Padlet yang sudah saya kirim linknya. Sudah Pak. Sudah, ini sudah muncul Pak Rizky. Monggo Pak Rizky bisa disampaikan tentang refleksi pembelajaran pada hari ini? Ya, saya sangat senang Pak, tapi agak deg-degan karena memaintain komunitas belajar itu banyak tantangannya. Terima kasih Pak. Ya, deg-degan tapi senang. Itu kata Pak Rizky. Baik, selanjutnya ada Bu Karina. Bagaimana Bu Karina tentang refleksi pembelajaran hari ini? Ya, saya juga sangat senang Pak, karena dengan ilmu yang diperoleh hari ini saya berharap nanti ke depan bisa mengembangkan komunitas praktisi yang ada di sekolah saya secara optimal. Baik, terima kasih Bu Karina. Jadi Bu Karina berharap agar terus mengembangkan komunitas praktisi di sekolah secara optimal. Nah, terakhir Bu Ani. Oke Pak, jadi saya senang hari ini bisa belajar bersama teman-teman, menambah wawasan saya, dan semoga nanti di sekolah komunitas praktisi yang selama ini belum begitu rutin akan bisa kita laksanakan secara rutin. Atau kita sampaikan kepada teman-teman untuk bisa melaksanakannya lebih berkelanjutan. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Jadi Bu Ani perasaan sangat senang dan harapannya agar lebih bisa melaksanakan lebih rutin lagi. Baik Bapak Ibu, baik terima kasih Bapak Ibu
hari ini kita telah belajar tentang kegiatan komunitas praktisi yang insya Allah akan kita lakukan pada kegiatan loka pertama, Bapak Ibu. Baik, sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan membaca doa. Untuk yang beragama Islam, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.